Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novali Agustin dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Di antaranya, konsep perlindungan dan penegakan hukum, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, dan akibat tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran Kejaksaan Republik Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, peran jaksa dalam bidang pidana sebagai berikut: melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan lepas bersyarat. Dan yang kedua, peran jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk ketertiban dan ketentraman umum sebagai berikut: meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Seorang hakim harus memiliki integritas, berkepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Seorang hakim diberikan wewenang mengadili. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut: bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan, bebas menjalankan profesinya sesuai aturan. Yang ketiga, praktik perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Lingkungan keluarga, melanggar perintah orang tua, menonton acara televisi sampai larut malam. Lingkungan sekolah, terlambat datang ke sekolah dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Lingkungan masyarakat, mangkir dari ronda malam dan mengganggu tetangga. Lingkungan bangsa dan negara, melanggar rambu-rambu lalu lintas dan melakukan korupsi. Yang kedua, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang pertama, sanksi norma agama ialah dosa. Yang kedua, sanksi norma kesusilaan ialah malu dan merasa bersalah. Yang ketiga, sanksi norma kesopanan ialah dikucilkan dan cemoohan. Dan yang keempat, sanksi norma hukum ialah denda dan dipenjara. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, menaati perintah orang tua, saling membantu antar anggota keluarga, melindungi anggota keluarga. Kepatuhan terhadap hukum di lingkungan sekolah, membantu teman, melindungi teman dari perundungan, dan menaati peraturan sekolah. Kepatuhan terhadap hukum di lingkungan masyarakat, menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi, mengikuti kegiatan siskamling, dan menjaga hak-hak tetangga. Dan kepatuhan terhadap hukum di lingkungan bangsa dan negara, menaati rambu-rambu lalu lintas, mengikuti kegiatan pemilihan umum, dan yang terakhir menjaga fasilitas umum. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya ya.